Orang yang pernah kita tolong waktu hidupnya susah, belum tentu mau melakukan hal yang sama pas keadaan kita lagi nggak baik-baik aja. Orang yang sering meminjam telinga kita untuk bercerita, belum tentu mau mendengarkan cerita kita juga. Saat kita memberi, nggak ada jaminan kalau kita bakalan menerima hal yang sama. Ada satu cerita menyesakan yang aku alami sendiri baru-baru ini. Almarhum bapak itu orang baik. Dia nggak pernah meminta apapun dari saudaranya untuk hal sekecil apapun. Tapi dia selalu berusaha memberi apapun yang bisa dia berikan. Bapak punya adik yang udah berkeluarga. Dulu, waktu mereka nggak punya tempat tinggal, bapak minta mereka tinggal di salah satu rumah kami yang nggak dihuni. Biasanya kita nginep di sana cuma pas weekend. Mereka tinggal cukup lama di sana. Sampai anaknya diakikahin juga, bapak yang bantu biayanya. Aku ingat banget dulu, kita punya puluhan pohon mangga di sekitaran rumah. Tapi jarang banget buahnya sampai ke rumah. Soalnya, adiknya bapak udah metik duluan untuk dijual tanpa izin. Bapak diam aja. Dia pikir, adiknya mungkin lagi butuh uang. Beberapa tahun kemudian, mereka mau pindah rumah tapi nggak punya tanah. Lagi-lagi, sama bapak diizinkan bangun rumah untuk sementara waktu di tanah kami yang kosong. Waktu adanya nyari kerja di perkebunan juga, bapak sama ibu yang bantuin buat daftar. Setelah lama kerja di sana, alhamdulillah perekonomiannya membaik. Anak pertamanya juga udah dewasa dan punya pekerjaan sendiri. Terus mereka berencana bangun rumah lagi yang besar, tapi masih belum punya tanah. Akhirnya karena bapak masih punya tanah kosong yang lain, dia ngasih tanah itu secara gratis ke adiknya buat dibangunin rumah baru. Jadi, si om ini punya 2 rumah. Rumah pertama untuk tinggal sementara, rumah kedua untuk tinggal permanen. Kemudian tahun 2022, bapak meninggal. Kami sekeluarga kesulitan secara ekonomi karena selama ini yang jadi tulang punggung keluarga adalah bapak. Atas pesan ibu, aku diminta menjual aset bapak untuk biaya sekolah kami sekeluarga. Tanah yang mau aku jual itu, tanah yang ditempati sementara sama adiknya bapak. Tanah untuk rumah permanen mereka sama sekali gak aku ganggu, karena tahu itu udah dikasih sama bapak. Pas aku bilang mau jual tanah yang mereka tempati sementara, om bilang dia mau beli. Aku ngasih harga 10 juta lebih murah dari harga yang ditawarkan ibu. Dan itu harga yang udah wajar, karena sesuai sama standar harga tanah di sekitar sana. Terus sama si om ditawar lagi biar diturunin 10 juta. Karena mikir kita keluarga, ya udah, aku okein atas persetujuan saudara-saudaraku yang lain. Tapi gak lama kemudian, dia minta diturunin lagi, sampai benar-benar jauh dari standar harga tanah di sana. Pas aku tolak, istrinya bicaranya bikin nyesek. Dia pikir karena aku gak kerja, makanya kerjaanku sekarang jual-jualin tanah bapak. Beda sama anaknya yang meskipun gak kuliah, tapi sekarang udah bisa bantu orang tuanya beli tanah. Sumpah, aku speechless. Kok ada ya orang yang kayak gitu? Udah dikasih tanah gratis sama bapak, sekarang tanah yang satunya lagi mau dibeli murah banget. Mana pakai acara ngerendahin lagi. Mentang-mentang bapak udah gak ada, mereka merasa pantas memperlakukan aku kayak gitu. Kira-kira dari alam sana, bapak marah gak ya anaknya digituin sama orang yang dulu semasa hidupnya gak pernah sekalipun gak dibantu sama bapak. Aku udah ambil ancang-ancang mau ngebales, tapi ditahan sama kakakku. Dia dengan muka memerah juga sebenarnya marah. Kita udah 2 kali dipanggil untuk ngukur tanah, karena pas awal, dia mikir kita ngelebih-lebihin ukuran tanah biar harganya mahal. Padahal waktu ngukur pertama kali pun, si om juga ikut. Tapi kata kakakku, sabar aja. Biar Tuhan yang bales. Hidup ini tuh gak adil. Makanya Tuhan gak cuma nyiptain fase hidup yang ini aja. Karena bisa jadi, apa yang kita tanam hari ini butuh waktu lebih lama untuk dipetik.
Tapi biasanya makin lama waktu yang dibutuhkan, hasilnya juga makin indah. Jadi kalau sekarang hidup kita lagi nggak baik-baik aja, percaya deh, semesta sedang menyiapkan sesuatu yang akan bikin kita menangis bahagia. Sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Atau kita sedang diselamatkan dari sesuatu yang mungkin dikira baik, padahal nantinya cuma akan bikin menyesal. Takdir kita itu sudah difilter sesempurna mungkin, dan yang terjadi udah pasti tujuannya baik. Cuma memang perlu waktu untuk memahami semuanya. Kan gak semua hal harus kita mengerti sekarang juga. Semua butuh proses, dan setiap proses pasti ada akhirnya. Apapun itu, semoga hanya hal baik yang menunggu kita di ujung jalan berbatu ini. Jadi mari kita akhiri cerita tentang Tanah Bapak itu sampai di sini aja. Aku ceritain ini bukan untuk mencari pembelaan, tapi untuk mencari lebih banyak saksi yang suatu hari akan bilang ke Tuhan, kalau Bapak itu baik, makanya dipanggil lebih cepat. Terima kasih udah dengerin podcast ini sampai selesai. Kalau kalian punya cerita yang ingin dibagikan di podcast Ru, bisa kirim cerita lengkapnya ke email rumahunthukhati@gmail.com. Sampai ketemu di episode berikutnya.